Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayanti. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi topik 1 untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Setelah saya mempelajari topik 1 tentang teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, saya memahami bahwa peserta didik memiliki kebutuhan yang beragam, sehingga penting bagi guru untuk memahami kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran, guru harus melakukan pemetaan terhadap kesiapan belajar peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Nah, sebagai calon guru, saya memperoleh pemahaman bahwa penting untuk mengetahui, menyesuaikan, dan memberi kebebasan sesuai dengan kebutuhan, minat, serta profil peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi ada 4, yaitu teori sistem ekologi Bronfenbrenner, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan teori learning modalities. Yang pertama, teori sistem ekologi. Nah, teori sistem ekologi ini merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Nah, kelima sistem ekologi tersebut yakni mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya, teori multiple intelligence. Menurut teori ini, setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Adapun 8 tipe kecerdasan tersebut yakni ada kecerdasan visual spasial, kecerdasan linguistik verbal, kecerdasan logis matematika, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik. Selanjutnya ada teori pendukung Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, ZPD ini merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Selanjutnya ada teori learning modalities. Nah, teori ini berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik dari pengalaman yang dimiliki. Di antaranya yaitu ada kinestetik, audio, dan visual. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pengetahuan baru yang saya dapatkan ini sangat berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya menyadari bahwa implementasi pembelajaran berdiferensiasi tidak dapat dilakukan secara universal, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Saya juga memahami bahwa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka itu sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, dengan adanya pemahaman ini, saya dapat menerapkan strategi pembelajaran yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Saya juga dapat lebih memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang menyesuaikan strategi pembelajaran, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, apa kaitan topik ini dengan mata kuliah lain? Nah, yang pertama, kaitannya dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Nah, dalam merancang pembelajaran, perlu memperhatikan terlebih dahulu tahap perkembangan anak, tingkat pencapaian kognitif, serta karakteristik peserta didik, sehingga dapat merancang dan menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan
jenjang peserta didik. Selain itu, guru juga perlu melakukan asesmen yang bertujuan untuk melihat apakah pembelajaran yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan indikator tujuan pembelajaran yang sudah dicapai atau belum. Nah, selanjutnya kaitan topik ini dengan mata kuliah pemahaman peserta didik. Nah, topik ini berhubungan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik, di mana pada mata kuliah tersebut dijelaskan bahwa peserta didik memiliki karakteristik masing-masing dari segi aspek nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan seni. Nah, yang terakhir adalah kaitan topik ini dengan mata kuliah filosofi pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membantu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani dan peserta didik adalah benihnya yang tumbuh berbeda jenis dan perkembangannya. Setiap individu adalah pribadi yang unik, memiliki karakter yang khas yang membedakannya dengan individu lain. Sejak dilahirkan, setiap anak memiliki perilaku, watak, karakteristik, bakat, minat, tingkat emosional, dan kecerdasan yang berbeda. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru dituntut untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, agar dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya dan mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, disinilah peran guru dalam memodifikasi pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Sekian paparan saya mengenai koneksi antar materi topik 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa.